Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kemudahan untuk kita bisa beraktivitas sehari-hari. Amin. Di kami dari kelompok 5, Uhti, Yesi dan saya Wafa Reza, di mata kuliah SKI, studi materi SKI di MTSMA, kami akan menyampaikan mengenai Islam di Andalusia atau di Spanyol, Cordoba. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sejarah masuknya di Islam di Andalusia dan perkembangan di Spanyol, bagaimana kemajuan di sana dan apa saja faktor kemunduran Islam yang ada di Spanyol. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, marilah kita membaca Bismillah untuk mengawali pembahasan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama mengenai sejarah masuknya Islam di Andalusia, sebenarnya ada beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin untuk memasuki atau menaklukkan daerah-daerah yang ada di Andalusia. Salah satunya yaitu suasana perang di antara kaum muslimin dan orang-orang Kristen di Spanyol. Nah, Spanyol ini dikenal dengan tempat bertemunya banyak orang beragama. Nah, jadi pada saat itu masih gencar-gencarnya perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen di Spanyol. Dan juga yang kedua pergolakan di kalangan penduduk Spanyol, di antaranya yaitu kaum Yahudi, kaum Vandal dan kaum Kristen Nasrani. Nah, faktor inilah yang mendorong kaum muslimin itu untuk menyerang Spanyol karena yakin dapat menaklukkan dengan mudah. Dan juga yang ketiga, perebutan kekuasaan yang berlaku di Spanyol. Umat Islam diundang di kalangan tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Nah, jadi dalam Spanyol itu untuk kekuasaannya itu tidak seperti daerah-daerah lain. Jadi di sana itu cenderung untuk berebut kekuasaan. Artinya kekuasaan itu bebas diperoleh dari siapa saja. Jadi tidak seperti dinasti ataupun monarki seperti itu. Yang keempat yaitu serangan kaum muslimin ke Spanyol atas undangan penduduk dalam negeri itu sendiri untuk mempertahankan hak mereka. Jadi kaum muslimin di situ agak mungkin sedikit terpojokkan, maka kaum muslimin keinginan untuk menyerang kaum di Spanyol karena mereka juga mempunyai hak untuk bagaimana bisa bertahan hidup di sana. Dan di sisi lain tentunya niat kaum Islam untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah itu dan tentunya di daerah-daerah yang lain. Jadi salah satunya yang terpenting yaitu mungkin Islam itu untuk dakwah di seluruh penjuru dunia, untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itu tadi 5 dari faktor yang bagaimana Islam masuk di Andalusia. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Spanyol. Jadi sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama dari tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna dan gangguan-gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam berupa perselisihan antar elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Nah, perbedaan etnis dan golongan ini merupakan salah satu gangguan-gangguan yang menyebabkan politik di sana kondisi politik tidak stabil. Nah, ini akibat dari seringnya terjadi konflik, maka dalam periode ini Spanyol belum melakukan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Nah, periode ini berakhir pada
dengan datangnya Abdurrahman ad-Dakhli ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Selanjutnya periode kedua. Nah, periode kedua ini umat Islam di Spanyol memperoleh kemajuan di bidang politik maupun peradaban. Jadi sudah ada perkembangan yang sebelumnya belum stabil kondisi politiknya. Nah, di periode yang kedua ini sudah ada kemajuan di bidang politik dan maupun peradaban. Nah, selanjutnya di periode ketiga ini pada tahun 912 dan 1013 Masehi, periode ini berlangsung di pemerintahan Abdurrahman III yang bergerak Nasir. Nah, pada periode ini umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman al-Nasir sendiri di sini mendirikan Universitas Cordoba. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan buku dan juga ia mendahului Al-Azhar Kairo dan Nizamiyah al-Baghdad, juga menarik para siswa Kristen, bahkan Kristen dan Muslim baik di Spanyol maupun wilayah-wilayah lain di Eropa dan Afrika Asia. Jadi Al-Azhar di sini juga mahasiswanya tidak hanya dari kaum Islam, umat Islam. Jadi siswa Kristen pun di sini juga menampung dari siswa dari baik kalangan manapun. Jadi tidak hanya umat Islam yang mencari ilmu di Al-Azhar Kairo ini. Pada masa ini memang pada masa kejayaan. Dan selanjutnya pada periode keempat 1013 sampai 1084 Masehi, pada periode ini Spanyol terpecah lebih dari 30 negara kecil. Salah satunya yaitu negara-negara yang terpecah yaitu Sevilla, seperti Cordoba, Toledo dan sebagainya. Pada periode ini umat Islam kembali memasuki masa pertikaian intern. Nah, ini mungkin yang menyebabkan salah satu penyebab nanti kemunduran Islam di negara Spanyol ini. Selanjutnya di periode kelima, umat Islam Spanyol meskipun terpecah dalam beberapa negara, tetapi ada kekuasaan dominan yaitu kekuasaan dinasti Murabitun. Tetapi dinasti ini sendiri ini tidak terlalu kuat untuk menjadi benteng pertahanan umat Islam. Nah, pada periode ini pun juga tentara Kristen memperoleh kemenangan besar dan di Las Navas dan Tolosa. Banyak sekali kekalahan yang dialami oleh umat Islam pada saat ini. Dan kita memasuki periode ke-6. Periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada, jadi hanya cuma satu kota. Islam cuma sedikit kaum minoritas sekarang di sana, dan kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Nah, inilah yang menyebabkan Islam hancur atau masa kemunduran di negara Spanyol, di Andalusia, yaitu perebutan kekuasaan dan perselisihan orang-orang istana ini yang menyebabkan kemunduran di dalam Islam di Spanyol. Selanjutnya kita menuju kemajuan di kemajuan peradaban